pada kesempatan malam hari ini, kira-kira apa tuh? Anda dari Katolik atau Katolik atau Protestan, Bang? Protestan, Pak Ustadz. Iya. Silakan. Gimana? Ya, gini. Izin saya bertanya ya, Pak Ustadz, boleh ya? Boleh. Al-Quran itu firman Allah, benar nggak Pak Ustadz? Betul. Lalu? Ya. Oke. Halo, bisa dengar? Iya, bisa. Apakah Al-Quran itu firman Allah? Saya jawab, Bang. Saya jawab ya. Al-Quran itu adalah firman Allah. Di dalam Quran surah Al-An'am ayat 115. Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla la mubaddila li kalimatihi wa huwas samiul alim. Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu. Yang di dalamnya mengandung kebenaran dan keadilan. Sorry Bang, Anda itu pakai apa ya? Suara saya kok mantul gitu. Oh, suara, coba matikan mesin apa? Bukan. Dari HP-nya loudspeaker kah? Enggak. Oh, ini lagi udah. Oke, lanjut. Masalahnya mantul suara saya. Nah, Masih? Ya. Suara abang masih. Suara Pak Ustadz lancar kok. Suara saya mantul ke saya lagi 2 kali jadinya suara saya. Abang lagi ngerekam gitu? Enggak Enggak ada ngerekam. Kalau Anda ngomong nggak mantul, kalau saya ngomong mantul. Iya, jadi coba ya. Coba abang, gimana? Abang turun dulu gini, coba naik kembali gitu. Aplikasi yang di layar abang itu di belakang itu dihapusin semua. Oke? Gua bantu. Oke. Sebentar Pak Ustadz ya. Iya. Nanti saya naikin lagi. Saya akan minta naik. Mantul suaranya. Mantul. Aplikasi yang di belakang itu, di belakang TikToknya tuh. Di belakang TikToknya dihapusin dulu biar nggak mantul. Oke? Wafi mana? Belum naik nih Ustadz Wafi. Nanti ada aja Ustadz Wafi minta naik. Sabar ya kawan-kawan, kita tunggu dulu. Udah kah Bang? Ayo minta naik. Abangnya yang tadi. Mana abangnya? Oh nih. Gimana? Coba. Bentar ya, sebentar Pak Ustadz ya. Oke, gimana? Masih udah bisa? Tes 1 2. Masih Bang. Masih. Mantul. Lalu, jadi gimana nih? Iya, kenapa ya? Coba aja pakai speaker kok Sebentar ya. Coba kami cek dulu ya Pak. Lagi dapur. Tuh, coba lihat kata komentar tuh, kolom komentar. Mantul kata teman-teman. mantul ini. Pakai 2 HP itu enggak. Tapi suara Pak Ustadz jelas loh. Iya, suara saya balik lagi ke tempat penonton. Oke, coba saya turunkan volumenya, mana tahu bisa. Ini gimana? Sambil ngecas kah? Enggak. Ini gimana? Coba tes 1 2. Nah, masih kembali suara saya. Waduh, jadi gimana nih? Aman Bang, aman Bang. Ini udah enggak nih. Nah. Bang, saya di mana volumenya? Oke.
Ya, silakan. Anda kira-kira nanya apa, Bang? Ya, jadi gini, firman Allah itu berarti kira-kira seluruh teks dalam Al-Quran itu adalah perkataan Allah, begitu ya Ustaz ya? Hmm, Benar? betul. Oke. Jadi tidak ada perkataan orang lain atau perkataan Rasulullah atau perkataan nabi-nabi yang lain, 100% Allah sendiri yang berkata-kata, begitu ya, kira-kira ya? Mm-mm. Oke. Kalau begitu, ketika ada bunyi, Pak Ustadz nanti bisa Terangkan. koreksi. Teman-teman saya pernah bilang begini, bahwa dalam bunyi salah satu bunyi Al-Quran, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, itu siapa kira-kira berkata, Pak Ustadz? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Menurut abang siapa itu? Dari definisi saya kan tidak memberikan komentar apapun. Dari definisi Pak Ustadz sendiri, bahwa tadi udah setuju bahwa itu Allah sendiri yang berkata-kata, tidak ada kata-kata siapapun, tidak ada perkataan manusia manapun. Jadi ketika ada bunyi tunjukkanlah kami jalan yang lurus, kira-kira Allah itu kepada siapa dia minta tunjuk ke jalan yang lurus? Silakan. Bukan kayak gitu, Bang. Al-Quran itu adalah pengajaran dari Allah untuk manusia. Allah mengajari manusia agar dia meminta petunjuk kepada Allah, kepada dirinya yang menurunkan Al-Quran. Bang, bentar dulu, di mute dulu Bang ya, mantul. Mantul lagi ya? Saya tutup dulu. Iya. Jadi gini Bang, ya. Ketika Allah ya di dalam Al-Quran itu berfirman, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Bukan berarti Allahnya minta petunjuk, bukan. Bukan kayak gitu. Itu adalah pengajaran Allah terhadap manusia, agar manusia mengucapkan apa? Meminta petunjuk jalan yang lurus kepada yang menurunkan Al-Quran, kepada dirinya. Gitu maksudnya. Bukan Allahnya yang minta petunjuk kepada siapa, bukan. Jadi ketika ada kosakata ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus, itu untuk manusia meminta petunjuk kepada yang menurunkan Al-Quran. Gitu. Bukan Allahnya yang minta petunjuk, Bang. Buka mic-nya, silakan. Oke. Sebetulnya saya hargai pendapat Pak Ustadz ya, itu adalah penjelasan dan keyakinan umat Islam. Tapi saya tetap memulai diskusi kita tadi bahwa Pak Ustadz tidak pernah membantah bahwa seluruh perkataan itu adalah perkataan Allah sendiri. Nah, artinya sebenarnya Pak Ustadz sendiri tidak konsisten dong. Kecuali kalau Pak Ustadz tadi bilang, apa tuh? Ya, kan seluruhnya perkataan Allah, tiba-tiba diklarifikasi, itu pengajaran gitu. Jadi Pak Ustadz harus ralat bahwa pernyataan Pak Ustadz pertama itu salah. Benar? Betul. Nah, berarti salah ya pernyataan Pak Ustadz bahwa seluruh firman Allah itu Al-Quran. Betul. Betul apanya Pak Ustadz? Pernyataan saya di awal betul. Seluruh isi Al-Quran itu firman Allah. Jadi Artinya, Allah itu mengajarkan enggak. Kalau kepada manusia. Maaf Pak Ustadz, tadi yang saya tanya, berarti itu 100% Allah berkata. Nah, artinya Allah sendiri yang berkata-kata, dan Ustadz ya aminkan dan iakan, benarkan, setujui. Betul. Nah, tetapi setelah kita masuk ke dalam tunjukilah kami jalan yang lurus, ternyata berbeda dong. Tunjukilah kami jalan yang lurus itu Allah mengajarkan kepada manusia. Perkataan dia juga. Oh, perkataan mereka ini. Oh, berarti dia berbicara mengajar- kepada diri sendiri gitu. Enggak, dia mengajari manusia agar tafsiran. manusia meminta petunjuk kepada dia. Itu tafsiran Ustadz, tapi dari definisi yang Bukan kita tafsiran pakai. saya.
Jelas dong, kita tadi sudah sepakat. Bukan tafsiran saya. Nih, coba ya saya kasih nih abangnya. Saya kasih aja nih. Sebuah ayat ihdinas siratal mustaqim tadi ya. Ini tafsirnya kayak gimana nih? Iya, tafsir silakan. Saya hargai kalau tafsir silakan aja, tapi dari awal menurut saya ya Ustaz ya, maaf ya, tidak sesuai lagi. Bentar ya. Saya carikan nih yang maknyos gitu tafsirnya. Bentar ya. Sabar. Tafsir Jalalainnya. Tafsir Jalalain nih, sabar ya. Kawan-kawan semuanya. Jalalain. Sabar ya. Nih, mari kita baca ya tafsirnya. Mantul bang suaranya. Nih, masalah tunjukilah kami jalan yang lurus ya. Yaitu jalan yang mana? Nih, jalan orang-orang yang telah engkau beri nikmat kepada mereka ya. Jalan yang engkau beri nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai. Siapa yang dimurkai ini? Jalan merujuk ini kepada orang-orang Yahudi. Tuh. Yang mengetahui kebenaran tapi tidak mengamalkannya sehingga Allah murka. Dan bukan pula mereka yang sesat. Siapa yang sesat? Ini merujuk kepada Kristen. Tuh. Jadi Kristen tuh jalan yang sesat gitu. Yang meninggalkan kebenaran gitu. Jadi tafsirnya gitu. Jadi agar manusia diajarkan oleh Allah ya, manusia diajarkan oleh Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus, agar jangan jalan Kristen atau jalan Yahudi, tapi jalan kepadanya kembali gitu. Jalan orang-orang yang diberi nikmat, jalannya para nabi gitu. Mic-nya. Oke, terima kasih Pak Ustadz. Tapi Allah dari awal kenal nggak Jalalain itu? Nah, ya bukan masalah kenal atau tidak. Ya artinya gini. Pertama, Allah tidak pernah kenal Jalalain, saya tidak kenal Jalalain. Saya Jalalain Pak Ustadz. Anda ada tahu nggak Jalalain itu apa, Bang? Maaf ya, maaf teman-teman. Apa Jalalain itu? Ya, maksud saya gini, Pak Ustadz, saya menghargai. Kalau soal tafsiran, semua agama tafsiran kok. Semua agama, tak ada, bahkan di luar agama pun semua penuh tafsiran. Nah itu sebabnya dari awal, kalau Pak Ustadz ingat dari awal, saya tetap katakan, Pak Ustadz setuju itu firman Allah, perkataan Allah, tidak ada perkataan orang lain. Nah begitu Pak Ustadz. Saya pikir dalam kasus ini kita pasti Pak Ustadz punya pembelaan, tapi izinkan saya minta maaf Pak Ustadz ya tidak konsisten dengan definisi yang Ustadz bangun sendiri. Udah betul definisi yang saya bangun sendiri. Oke, saya bilang kan Al-Quran 100% firman Allah. Ihdinas siratal mustaqim itu juga firman Allah. Bukan berarti Allah minta petunjuk kepada siapa, bukan. Tetapi Allah mengajarkan kepada manusia agar manusia meminta petunjuk jalan yang lurus kepada Dia yang menurunkan Quran. Gitu. Ya, mungkin ke topik yang lain Ustadz. Ini kayaknya kita udah deadline di sini, boleh? Iya. Suaranya juga mantul kurang enak Bang. Saya gantikan dulu ya.
Nah, hentikan ini. Kenapa? Ini masalahnya mantul suaranya. Ya, udah. Pak Ustadz lah yang tahu, padahal saya masih rindu nih. Oh Diskusi. ya udah, apalagi? Oke. Apalagi? Oke. Sekarang saya tanya, Al-Quran tanpa hadis bisa nggak kira-kira berdiri Islam, Pak Ustadz? Bisa. 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 Jadi hadis misalnya kalau boleh saya tanya, dalam Al-Quran itu ada nggak cerita bagaimana Muhammad menerima wahyu? Artinya supaya bisa Kalau- meyakinkan orang-orang kafir loh. Kalau memang Ustadz bilang Gini. Al-Quran itu bisa dipegang Gini. tanpa hadis, ya Al-Quran bisa berdiri tanpa hadis. Tolong yakinkan kami dengan Al-Quran bahwa Rasulullah itu menerima wahyu dalam cerita Al-Quran di Goa Hira, dan itu yang memberitakannya lewat malaikat Jibril. Silakan. Ya iya. Itu kan ada tercatat di kitab Kristen kayak gitu. Bahwa Nah, yang katanya di menerima Al-Quran wahyu ada, nggak di perlu dalam hadis. Gua Hira. Iya, itu ya ada tercatat di kitab Kristen. Orang yang akan diberi kitab itu dia tidak akan dapat membaca, merujuk ke Nabi Muhammad itu. Ada di kitab Enggak. Kristen. Waduh. Kok lari ke Kristen, Pak Bentar Ustadz? bentar dulu. Jadi gini, ya. Lalu Anda meminta kepada saya, ada nggak Nabi Muhammad diceritakan di dalam Al-Quran menerima wahyu? Kalau cerita Nabi Muhammad itu Anda salah nanya kalau dalam Quran, gitu. Kenapa salah tanya? Kan katanya Quran bisa berdiri sendiri tanpa hadis. Masalahnya kalau menanyakan tentang Nabi Muhammad, itu namanya hadis. Sekarang saya tanya Pak Ustadz, Al-Quran itu lengkap enggak? Oh, lengkap, Sempurna enggak? sempurna. Oke, tolong dong ceritakan kesempurnaan Quran, ceritakan kepada kami bagaimana Rasulullah menerima wahyu di Gua Hira, atau bagaimana kalau Musa misalnya Tuhan berfirman kepada Musa jelas, misalnya dalam Alkitab gitu. Coba tunjukkan bahwa Rasulullah berada di Gua Hira, tiba-tiba datang, itu semisal Pak Ustadz ya, Pak Ustadz yang lebih tahu. Bahwa tiba-tiba malaikat Jibril datang, tiba-tiba ikra baca, ya tadi janji lo Pak Ustadz bilang Al-Quran lengkap, sempurna, silakan. Ya itu kan Anda sudah tahu ceritanya, Bang. Ikro Iya, baca kata Anda. Ya tapi nggak ada di Al-Quran, yang Lalu saya apa? tahu kan Al-Quran, Ustadz bilang lengkap di Al-Quran, silakan. Iya, makanya kalaunya menceritakan tentang Nabi salah kalau di Al-Quran. Menceritakan tentang Nabi itu ada dua, Gimana? sirah nabawiyah namanya atau hadis. Itu tentang Nabi. Oke, tapi udah janji tadi Kan- bahwa Al-Quran lengkap, nggak perlu hadis. Artinya salah kamu, salah pertanyaannya. Adakah di hadis Jadi seharusnya saya tentang yang Nabi disalahin, Muhammad? Ya iya. Kenapa? Karena kalaunya Anda menanyakan tentang Nabi Muhammad itu pasti larinya ke hadis, bukan ke Al-Quran. Oke, ini pun deadlock ini Pak Ustadz. Kita bantai ke topik yang lain boleh? Ini pasti kita berputar-putar. debat Saya, gitu aja. tapi saya mau tanya boleh? Oh ya. Nah, Oke, silakan supaya fair ya. Silakan, artinya semampu saya jawab. Nah, tapi jujur ya pemirsa boleh dengar semua bagaimana jawaban Pak Ustadz. Silakan Anda menilai. Silakan Anda menilai pertanyaan saya. Jika ada pernyataan saya sedikit nyeleneh atau seperti apa, maafin ya teman-teman. Ya, salam toleransi Pak Ustadz. Silakan bertanya Pak Ustadz. oke. Di situ ada Alkitab nggak, Bang? Ada, silakan. Teman-teman semuanya, ya, coba kita masih mempertanyakan nih. Matius 26 nomor 18. Matius 26 nomor 18. Silakan ulang sekali Pak Ustadz. Matius 6 ayat 18 ya, silakan. Matius 26 nomor 18. Oh, Matius sudah maaf Pak Ustadz, salah dengar nih. Oke, apa yang mau Ustadz sampaikan melalui ayat ini? Nah, coba Anda baca dulu. Oke, saya baca ya.
Matius 26 ayat 18. Jawab Yesus, pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan padanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku. Lanjut Pak Ustaz, apa kira-kira maksudnya, poinnya? Bang, kenapa abang ngelak ya? Apa? Udah. Baik. Macet tadi. Ya, waktu Anda ngomong macet-macet. Oke. Waktu Anda Lanjut. waktu Anda membacakan pertanyaannya, saya mau tahu siapa si Anu itu, namanya siapa? Nggak dijelasin Pak Ustaz. Loh, Nggak ada kok bisa dijelasin kitab siapa. sucinya kagak jelas? Ya, memang Gimana tertulis begitu, kita, dia tidak Bang? mau jelasin siapa. Nah, Gimana kita mau mengimani kitab yang nggak jelas? apanya tak jelas Pak Ustaz? Ya, kata abang kan nggak jelas, si Anu itu siapa, nggak jelas di situ. Iya, nggak dijelaskan siapa, bukan nggak jelas, nggak dijelaskan siapa. Nggak dijelaskan siapa berarti memang tidak jelas. Lalu ngapain kita mengimani kitab yang kagak jelas gitu? Wah, ini Pak Ustaz salah kalimat ini. Tidak dijelaskan bukan berarti tidak jelas loh. Gimana sih Pak Ustadzku ini? Nah, kayak gimana? Coba abang carikan. Kalau tidak dijelaskan bukan berarti tidak jelas. Kayak gimana itu maksudnya? Oke, terangkan. Ya Saya jelaskan buat- abang. Saya analogi dulu ya. Saya sangat tahu jelas bahwa di tempat itu gelap. Gelap itu jelas enggak gelap itu Pak Ustaz? Lah, kan Anda tadi menjelaskan tuh. Saya sudah jelaskan bahwa ada gelap. Gelap itu sendiri kalau kita bawa ke konotasi yang lain dia tidak jelas. Tapi gelap itu sendiri adalah kata yang cukup jelas. Apa masalahnya di situ? Silakan. Ya, kan Anda menjelaskan. Saya tahu gelap itu kata Anda. Berarti ada penjelasan. Oke, sekarang persoalannya ya dalam catatan Matius dia tidak menjelaskan siapa, tapi pernyataan itu kan cukup jelas di depan mata kita. Ada apa masalahnya di situ? Masalahnya kalaunya kepada si Anu itu tidak diketahui namanya, mana bisa sampai pesannya? Dari mana Pak Ustadz tahu gitu? Lah, coba kalaunya ini kita analogikan. Ini pulpen bang ya. Ya. Bang Sungku kata saya. Abang pergi ke tengah kota ya. Berikan pulpen ini kepada si Anu di tengah kota. Kira-kira abang ketemu nggak si Anu itu di tengah kota? Oke. Apa nggak mungkin nama orang Anu? Ulangi sekali lagi. Tadi agak soundnya terganggu. Bang, ini pulpen ya, ini pulpen. Abang saya suruh, Bang Sungku, ya berikan pulpen ini kepada si Anu di tengah kota. Kira-kira Anda tahu nggak orangnya? Yang nyuruh sekarang Anda gitu, Pak Ustadz. Iya. Oke. Sekarang Pak Ustadz ngomong Yang sama nyari siapa? Anda. Sama saya? Yang nyari Anda. Saya suruh nih, Anda bawa pulpen ini ke tengah kota, berikan kepada si Anu. Oke. Saya cari si Anu. Gampang kali nih jawabnya Pak Ustadzku. Ya. Sekarang gini, persoalannya Ustadz dengan saya saling kenal nggak? Ini kan analoginya. Benar, saya paham. Begini, saya buat gini contoh. Ya, orang yang berhubungan dekat dengan seseorang, ini analogi sederhana. Jangankan perkataan si Anu, gesturnya saja pun bisa dipahaminya. Gestur saja, misalnya nggak usah perkataan. Kalau orang yang udah berhubungan dekat, dia udah tahu loh, apalagi ya dikatakan seperti itu. Jadi bagi Pak Ustadz memang tidak jelas, tapi bagi orang yang ngomong seperti itu, ya itu pasti jelas dong. Meskipun kita kenal akrab bang ya, kalau saya ngomong pergilah ke tengah kota kepada si Anu, tetap bingung Anda kepada siapa pulpen ini diberikan.
Gini. Saya orang Medan, Pak Ustadz. Ya. Pak Ustadz pernah dengar nggak kami orang Medan gini? Rusak misalnya di sini motor itu disebut kereta. Udah. Terus? Jadi saya sorong kereta ini ke bengkel. Orang bengkel ini kawan kenal saya. Nah, saya katakan, Orang hai bengkel kawan. ini Kenal, saling kenal. tuh kenal. Ya. Kau apakan keretaku ini? Ya, kau apa-apakan dulu keretaku ini ya, karena terjadi apa-apa tadi. Siapapun bilang perkataan saya itu tidak jelas. Kau apakan keretaku ini? Karena tadi keretaku itu terjadi apa-apa di sana. Tak apa-apa pula yang terjadi kemudian nanti. Tapi bagi orang bengkel itu, karena dia udah kenal dengan saya, dia mengerti apa maksud saya. Yang tidak mengerti itu orang yang tidak kenal dengan saya, dengan pemilik bengkel itu. Sederhana gitu loh, Ustaz. Silakan. Nggak masuk kalau kayak gitu. Yang nggak masuk kok tak masuk, Ustaz. Gini, kalau silakan. Anda dengan orang bengkel itu, motor Anda rusak, kata Anda kan, dirusak siapa? Kan ada orang ketiga. Ya, kok jadi larinya Pak Ustadz. Coba kembali ke kembali ke kata kejelasan. Artinya gini, Bang. Karena Pak Ustadz Artinya gini. persoalkan Maksud kejelasan saya itu, kalau mereka sudah saling mengenal, berarti ada penjelasan siapa namanya. bagi orang yang sudah dekat Pak Ustadz, tidak harus seperti itu. Itu bagi orang yang bodoh, izin ke saya, orang yang bodoh nggak ngerti apa-apa. Bagi orang yang punya hubungan dekat, jangankan perkataan, gestur saja pun dia paham apa maksud saya. Ya, jadi sesederhana itu loh. Saya kenal dengan saudara saya, kan kayak gitu. Saudara kita saling kenal gitu. Kalau saya ngomong sama saudara saya pun ya, Kak, ini pulpen ini kau kirimkan ke tengah kota kepada si Anu. Saya kenal dengan kakak saya, bingung juga kakak saya. Ya, mungkin Ustadz, kalau Ustadz dengan kawannya bingung, tapi kalau saya dengan kawan saya, dia pasti tidak bingung. Nah, jadi kayak gimana? Seharusnya beda persepsi gini. loh, Ustadz. Jadi kalau kita mau memperjelaskan, berarti ada sebuah nama yang harus disebutkan. Tidak selamanya loh, tidak selamanya. Gimana? Sekarang saya tanya Pak Ustadz. Makanya saya heran Bang, ya di kitab Anda itu kok kenapa nggak jelas kayak gitu loh? Enggak, maaf, izin ke saya. Dalam Al-Quran ada enggak ada apa perkataan, maaf, saya koreksi nanti perkataan saya Pak Ustadz, tapi pernah saya dengar alif lam ha itu pernah ada enggak di Al-Quran? Atau mungkin mirip-mirip seperti itu? Nah, mirip-mirip seperti itulah atau tidak persis seperti itu? Alif lam ha ada. Nah, mirip atau mirip kenapa? Saya tanya kawan muslim saya, dia mengaku sendiri loh Pak Ustadz, itu tidak ada apapun artinya dan tidak ada ustadz manapun, ulama manapun yang tahu artinya. Beda dengan pembahasan kita si Anu ini beda. Kok beda loh Ustadz? Ini tentu sedikit Quran loh. Iya, nah, kalau soal kalaunya si Anu ini kan ada sesuatu yang dituju, kan kayak gitu. Sesuatu yang mempunyai objek. Si Anu. Jadi kalau ada nama orang si Anu gimana Pak? Ya. Jadi saya bertanya saja, siapakah si Anu itu? Dan sudah saya jawab loh Pak Ustadz, tidak jelas dijelaskan siapa si Anu itu. Sebenarnya jawabannya dari awal. Gak jelas surati bang. Aduh. Bang, suara-suaranya kok mantul kali bang, kurang enak sih. Suara Pak Ustadz jelas loh. Iya, kalau saya ngomong mantul lagi suara saya tuh. Penonton aja nyuruh turun, mantul masalahnya.
Bang, diperbaiki dulu dah ya. Kalau kayak gitu nanti dicoba lagi naik ya. Saya ambil yang antri di